Oke, halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan manga ataupun spoiler dari anime Shangri-La Frontier. Nah, di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum melihat pembahasan-pembahasan sebelumnya, kalian bisa cek aja di playlist channel ini supaya kalian bisa memahami alur cerita di pembahasan video kali ini. Kemudian sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya Mimin semakin semangat dalam mengupload video. Dan buat kalian yang mau bantu Mimin, kalian bisa join membership ataupun donasi melalui link yang ada di deskripsi. Kalau sudah, langsung saja kita ke pembahasan videonya. Diawali, Sandraku sedang berada di supermarket untuk membeli minuman berenergi. Sandraku ini suka sekali ya minuman energi drink. Ya, teringat Oikatsu yang nampak sangat bersemangat dan pantang menyerah. Walaupun perbedaan kekuatannya jauh, sepertinya mengalahkan Sylvia sangat penting bagi si Oikatsu ini. Kami harus berpikir cara untuk mengalahkannya, dan Sandraku malam ini akan berlatih dengan serius demi turnamen ini, guys. Oleh karena itu, ia membutuhkan minuman energi drink ini ya. Saat hendak membayarnya, ia melihat gadis dengan penutup wajah dan kacamata sedang membeli kopi hitam, guys, tapi tampaknya sedang bermasalah. Dan Sandraku membantunya, yang ternyata ia memesan kopi hitam. Dari penampilannya ini sudah kelihatan kalau itu si Sylvia, guys. Tapi Sandraku tidak menyadarinya karena ia menutup wajahnya dengan masker dan kacamata. Kemudian orang yang menyamar itu melihat minuman Sandraku dan ia juga mengatakan kalau ia juga menyukai merek itu. Kemudian orang itu melihat poster Shangri-La Frontier yang ada di dinding. Melihat reaksinya, Sandraku menebak kalau ia juga seorang gamer. Tapi sayang, momen itu harus terpotong. Pegawainya sudah menyiapkan pesanan kopinya. Nampak ia sangat bahagia dengan kopi itu dan berterima kasih kemudian pergi. Padahal cuma kopi, tapi senangnya bukan main. Lihatnya, Sandraku merasa seperti pernah melihatnya mirip seperti Sylvia. Tapi ia mengabaikannya dan tidak mungkin Sylvia berada di sini. Kali ini Sandraku akan berlatih serius dan merencanakan strategi mengalahkan mereka bertiga. Di lain sisi, Sylvia yang menyamar menanggapi Sandraku yang membeli banyak minuman energi drink dan menebaknya mungkin ia juga gamer. Sylvie menerima telepon dari Johnson. Johnson ini salah satu member di tim Star Rain atau timnya si Sylvie ya, dan menyuruhnya untuk login karena untuk membiasakan dengan game ini. Tapi Sylvia lupa dan mengatakan kalau ia sedang mengantuk dan lelah, jadi ia akan tidur duluan. Kemudian ia mematikan telepon itu. Sylvia berkata ia jauh-jauh ke Jepang, jadi nggak masalah sekali-kali untuk bersantai. Sekarang karena ia sudah mengkonsumsi kafein, mari kita login. Waduh, santainya login ya, guys. Ia ingin mencoba game Shangri-La Frontier. Bahkan ia sampai bergadang bermain ini game, guys. Baginya, Johnson dan lain-lain menanyakan Sylvie alasannya kenapa tidak berlatih dan bermain game Galaxia Heroes ini. Tapi Johnson sudah menduga kalau ia pasti bermain game lain. Mereka berkumpul untuk membahas pertandingannya besok. Untuk lawannya sudah diumumkan, yaitu tim Nitro Squad. Yang dimana tim ini adalah timnya si Sandraku ya, yang terdiri dari Sandraku, Pensilgon, kemudian Oikatsu, Megumi, Natsumi. Dan sudah mengumumkan anggotanya. Johnson berkata ada yang janggal dari mereka. Ada beberapa nama yang ia tidak ketahui. Tapi di sini Sylvia tidak peduli dan hanya mengawasi Kei saja, karena menganggap yang lainnya pasti lebih lemah dari Kei ya. Kemudian scan berpindah ke tim Sandraku. Di sini nampak Sandraku meminta maaf karena terlambat, guys. Nah, di sini juga si Sandraku malamnya login Shangri ya. Ya udah jelas karena bergadang main game juga. Tapi tidak ada waktu membahas itu. Sekarang waktunya membahas rencana melawan tim Amerika. Kita ingin menjelaskan kalau ada sesuatu yang harus kita lakukan, yaitu terkait registrasi nama anggota kita. Mereka hanya menerima pendaftaran sampai tengah malam ini. Megumi dan Kei sudah melakukannya, tapi Sandraku dan Amane itu belum ya.
Toa Amane yang merupakan selebriti tentu saja tidak akan menggunakan nama aslinya karena akan berdampak pada karirnya. Kemudian Sandaku juga bingung ingin menyembunyikan wajahnya apa tidak, tapi dengan masker gas ini sangat aneh. Dan Amane menyarankan kepada Sandaku untuk cosplay full kostum ya. Si Amane juga akan ikut cosplay guys. Bahkan Amane sudah memesan 2 style cosplay untuk dirinya dan Sandaku. Megumi penasaran dan menanyakan kalau ia cosplay siapa, dan Amane menjawab untuk menantikannya saja di pertandingan. Kei hanya bisa emosi dan mengatakan pada mereka betapa pentingnya event ini dan berhenti untuk bercanda, tapi Kei tidak berkutik dan menerimanya. Kemudian Kei berkata, baiklah, nama kalian Sandaku dan Pensil Warrior, tidak apa-apa. Tapi Sandaku menjawab karena sudah bercosplay, sekalian ia ganti nama. Namanya adalah Anonymous Alpha, dan Amane menyautnya, kalau begitu aku juga Anonymous Omega. Kemudian Sandaku menyaut lagi, mungkin aku ganti Unknown Zero. Tapi Amane juga menyaut lagi guys, sebagai Unknown Ghost. Nah di sini Amane ngikutin Sandaku guys. Sandaku kesal karena Amane terus membalapi namanya. Kayak yang melihat itu dan kesal, dasar bacot anak SMP. Kita kehabisan waktu. Dan kemudian Amane berkata, biarkan Megumi yang memutuskan. Megumi yang tiba-tiba disuruh agak susah memikirkan nama untuk mereka. Karena Sandaku tidak ingin dilihat dan Amane tidak ingin diketahui, mari kita buat yang lebih simpel. No face dan no name. Bijir, simple beneran guys. No face nggak ada wajah dan no name nggak ada nama ya. Sesuai tapi lucu anjir. Di lain sisi, tim dari Starline yang melihat nama anggota dari tim Nitro meremehkannya karena tidak ada foto dan lain-lain, dan nampaknya mereka hanya bantuan detik-detik terakhir, dan mereka menganggap siapapun itu pasti tidak lebih kuat dari Kei. Mereka hanya mengawasi Kei dan Sylvia sudah menantikan pertandingannya dengan Kei, jadi jangan kecewakanku, ucap Sylvia. Kemudian scan pindah ke tim Sandaku, nampaknya mereka sudah selesai registrasi. Dan tiba-tiba Kei menerima panggilan dari bos atau manajer. Nampaknya terjadi sesuatu yang gawat, dan setelah telepon dimatikan, mereka semua menanyakan apa yang terjadi. Ternyata Kei tidak bisa bermain di pertandingan besok. Pertandingan selesai tanpa Kei. Apa yang bakal terjadi? Ini dari atasan atau sebenarnya dari sponsor, di mana Kei harus bermain dalam turnamen game lain dan mengisi itu. Besok di hari kedua, GGC bukan hanya menampilkan pertandingan Galaxia Heroes Chaos, tapi juga menampilkan kejuaraan dunia Ruins Warhound 6. Sepertinya mereka ingin Kei bermain di final. Mereka semua terkejut karena itu merupakan game FPS, dengan Kei ini divisi bertarung ya. Kemudian Kei menjelaskan kalau dulu pernah bermain game FPS di hadapan sponsor, dan dapat dibilang Kei ini cukup jago di game FPS ketimbang bertarung. Waduh, ternyata si Kei ini profesional juga di game FPS guys. Jika sponsor yang meminta langsung, maka perusahaan tidak bisa menolaknya. Menurut jadwal besok, pertandingan RWH 6 ini mulai jam 9 pagi dan pertandingan kita mulai jam 10 pagi. Kemudian pertandingan RWH 6 ini berlangsung 5 babak, setiap babak 30 menit. Dan jika ditambah istirahat, totalnya selama 3 jam. Tapi menurut Megumi masih bisa sempat ya, karena sistem pertandingannya adalah kompetisi knockout. Jadi tidak masalah jika Oikatsu dimainkan di pertandingan 4 atau yang terakhir. Waktu setiap pertandingan adalah 10 menit dan pemenang adalah yang pertama memenangkan 2 babak. Jadi kita bisa membiarkan lawan menang 1 babak. Jika kita bertarung 3 babak dengan seluruh waktu itu, maka pertandingan berlangsung 30 menit setiap orangnya. Bertanding 3 babak dengan memaksimalkan waktu ditambah mengontrol pertandingan, 1 menang dan 1 kalah. Kei berteriak, apa yang kau bicarakan? Itu sangat mustahil. Ditambah Kei juga harus menyelesaikannya dengan cepat, padahal lawannya adalah tim Jerman yang berhasil mencapai final di kejuaraan dunia. Waduh, gimana ini guys? Tapi di lain sisi nampak Sylvia yang akan ditempatkan bukan di urutan 4 atau terakhir guys. Jika ia beralasan jika di akhir mungkin tidak kebagian melawan Kei.
Nah padahal si Kay ini, aduh, main di akhir juga entah sempat entah enggak ya. Tapi setelah penjelasan panjang lebar dari Pensil Gon, mereka semua memantapkan tekad untuk merencanakan rencananya ini, karena si Pensil Gon sudah merencanakan supaya si Sylvia dapat bermain. Dan ya ini benar-benar mustahil kalau dipikir, tapi mereka semua sudah memantapkan tekadnya guys. Nah bagaimana kelanjutan videonya, see you in next video, bye bye.